Muhammad Zainul Majdi MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Raisul Mustasyarin PBNWDI Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, beserta para tuan guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jajaran pengurus besar NWDI yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Sekretaris Jenderal LPOI, Lembaga Persaudaraan Ormas Islam, Bapak Haji Deni yang saya hormati, yang saya muliakan para narasumber, para pembahas yang insya Allah akan yudhifuna bi ghurarin wa durar, akan memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman, ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan serta insya Allah juga hikmah-hikmah yang akan banyak sekali insya Allah tentang tarekat, tentang hizib Nahdlatul Wathon dan juga tarekat hizib Nahdlatul Wathon secara sangat khusus. Bapak Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi, Sekretaris Jenderal OIAA Indonesia yang juga adalah Ketua 2 dari PBNWDI yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan walaupun belum hadir, yaitu Imam Besar Masjid Negara Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Al-Maghfurlah Maulana Syekh, para muhibbin beliau, para murid beliau, para pencinta beliau. Mudah-mudahan kita ngiring beliau dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini dalam rangkaian kita bertasyakur atas nikmat yang luar biasa sebagai bangsa Indonesia. Insya Allah kita akan bertasyakur dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia beberapa hari yang akan datang. Bagian dari tasyakur kita adalah hari ini kita membahas peninggalan intelektual dan spiritual dari seorang ulama besar yang juga pahlawan nasional Republik Indonesia, yaitu guru kita Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Ini adalah cara kita bertasyakur terhadap Indonesia kita, yaitu dengan mengenang orang-orang yang berjuang untuk Indonesia kita, mengenang para pahlawan yang dengan footprint atau jejak kaki mereka lah ya kita sekarang bisa menjejakkan kaki di negara kita ini dalam keadaan negara yang sudah jauh berkembang. Banyak kemajuan-kemajuannya yang patut kita syukuri. Kita tidak boleh lupa bahwa hari ini kita adalah berdiri di atas masa lalu atau kemarinnya. Yaitu itulah perjuangan dari para ulama dan para pejuang kita. Salah satunya adalah Maulana Syekh Ninida. Demikian pun kesyukuran kita adalah bahwa acara pada pagi hari ini merupakan ikhtiar kita untuk wansyur, wahfaz, wa ayyid, nahdlatul watani fil alamin.
yaitu agar perjuangan Nahdlatul Wathon itu yang sebagai perjuangan, sekarang dia dibawa oleh dua organisasi yaitu NW dan NWDI. Al-Maghfurlah mendoakan, wansyur wahfadh wa aid, agar perjuangan ini bisa semakin kokoh dan menyebarkan kemanfaatan untuk seluruh umat, untuk yang ada di Indonesia maupun fil alami, yang ada dimanapun. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pengurus NWDI Jakarta, Banten, Jawa Barat, termasuk juga Ketua 2 PBNWDI, dan juga Masjid Istiqlal, yang merupakan katakanlah para inisiator dan juga yang membuka pintunya untuk kita semua pada hari ini, sehingga kita dapat berhizib, dapat membahas tentang karya guru kita di tempat yang berkah dan yang mulia ini. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi menyiapkan acara ini. Jazakumullahu khairan katsira. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, pembahasan tentang hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Wathon nanti akan kita simak dari para ulama kita, para pembahas, baik dari NWDI, ada juga alhamdulillah dari Jatman, dari akademisi, insya Allah nanti akan membahas. Saya pada kesempatan ini akan membatasi pada beberapa catatan kecil saja. Yang pertama, bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kegiatan kita ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan karya-karya para ulama Nusantara. Supaya kita sebagai bangsa Indonesia yang umat Islamnya itu terbesar dari sisi jumlah dibandingkan dengan umat Islam di negara-negara yang lain, itu menjadi sadar, mengerti, dan juga bersyukur bahwa kita di Indonesia ini memiliki banyak ulama-ulama besar yang karya-karya mereka itu tidak hanya berupa karya dakwah perjuangan, yaitu dakwah perjalanan hidup mereka itu adalah karya, tetapi juga ada karya-karya tertulis. Baik itu merupakan karya intelektual ataupun juga karya intelektual dan juga nilai spiritual yang ada di dalamnya. Karya intelektual dan juga spiritual. Kita memiliki para ulama yang banyak sekali punya karya. Yang bahkan karya-karya beliau-beliau itu tidak hanya dibaca oleh umat Islam di Indonesia, bahkan dibaca oleh umat Islam yang ada di negara-negara Arab. Bahkan dijadikan rujukan. Banyak ulama seperti yang sering kita dengar, di antaranya misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Tafsir beliau itu Marahlabi. Itu dibaca. Karangan-karangan beliau itu menjadi rujukan. Bahkan dibaca di Al-Azharus Syarif. Yang merupakan lembaga keilmuan yang paling kokoh dan kuat di dunia Islam selama lebih dari 1000 tahun. Dibaca di situ. Ada karya ulama kita Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Itu juga dibaca. Dan karya-karya beliau ini tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga diapresiasi. Dan bahkan disyarahkan oleh ulama-ulama di Timur Tengah sana. Artinya sejak sekian abad yang lalu, ulama-ulama Nusantara itu sudah ikut membentuk tradisi keilmuan Islam di dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan itu diteruskan oleh para ulama di generasi-generasi berikutnya. Kita kalau membaca tentang ulama ul haramain di abad ke-19,
kita akan menemukan Syekh Ahmad Dahlan. Kita menemukan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Berikutnya ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan banyak sekali ulama-ulama di Tanah Suci yang ternyata mereka adalah putra-putra Nusantara. Lahir di Indonesia. Dan mereka menjadi rujukan. Sanad-sanad beliau-beliau itu termasuk sanad-sanad yang tertinggi. Dan alhamdulillah di antara beliau-beliau itu yang telah menorehkan karya-karya untuk dunia Islam, salah satunya juga adalah guru kita Maulana Syekh Nininda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang dalam sebuah takriz dari Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, beliau mengatakan lillahi Zainuddin fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi. Demi Allah, saya sungguh-sungguh kagum kepada Zainuddin, pada keutamaannya, pada ketinggiannya, dan pada keistimewaan. Itu tuh kata Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Mentakriz kitab, kalau tidak salah ya, Tuan Guru Yusuf, mentakriz kitab Mi'rajus Sibyan ila Sama'i Ilmil Bayan, yang merupakan karangan dari Maulana Syekh Nininda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Mi'rajus Sibyan ila Sama'i Ilmil Bayan, tangga dari anak-anak para pemula untuk sampai kepada ketinggian ilmu bayan. Itu dipuji oleh Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Demikian pula ya, ulama besar yang menjadi rujukan dari banyak sekali ulama di mancanegara, yaitu Syekhul Fatah dari Maulana Syekh, yaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad Al-Hasani. Beliau menyampaikan, ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i. Saya tidak akan berdoa kecuali saya hadirkan juga di dalam doa saya itu. Ahlan wa sahlan Sidi. Tafadhol. Ahlan wa sahlan Imam Besar Masjid Negara, Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasaruddin Umar. Saya sudah terima kasih tadi Pak Prof, walaupun orangnya belum hadir. Jadi walau kana ghaiban tapi bimanzilatil hadir, alhamdulillah. Dan ternyata dengan berkat kita menganggap beliau sudah hadir dari awal, benar-benar beliau hadir sekarang. Saya menyampaikan Bapak Profesor Dr. Guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar bahwa karya-karya para ulama Nusantara ini tidak hanya dibaca oleh kita umat Islam yang ada di Indonesia, tapi juga bahkan menjadi rujukan ya, di lembaga-lembaga pendidikan terbaik di dunia Islam, termasuk di Al-Azhar Syarif. Karya dari Syekh Nawawi Bantani, Syekh Mahfuz Tarmasi, dan banyak sekali, termasuk di antara bagian dari rantai ulama Nusantara yang menorehkan karya-karya untuk bangsa Indonesia dan juga bahkan dikagumi oleh ulama-ulama mancanegara adalah Sayyidi Syekh Nininda Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sehingga tadi saya sampaikan Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi mengatakan lillahi Zainuddin fi fadlihi fi majlis sami wa fi nublihi. Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad juga menyampaikan ma da'autu illa wa asyraktu Zainuddin ma'i. Saya tidak berdoa kecuali saya hadirkan juga doa Maulana Syekh itu bagian dari doa saya. Saya tidak hanya mendoakan diri saya saja, tapi saya doakan juga murid terkasih saya, yaitu Zainuddin dalam doa saya. Syekh Salim rahmatullah, mudir Madrasah Salatiyah mengatakan ma yalzam ayyakuna li Salatiyah tulab katsir yakfi wahid walakin mithlu Zainuddin. Itu pengakuan dari guru-guru beliau. Guru-guru beliau yang ikhlas mengajarkan kepada beliau ilmu-ilmu, hikmah-hikmah. Karena itu yang pertama dalam kesempatan ini catatan saya adalah
ketika kita berbicara tentang karya-karya ulama Nusantara, termasuk pada hari ini kita akan mendengar kajian dari para ulama, para tokoh kita tentang hizib dan tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Ini adalah bagian dari menghadirkan kebanggaan untuk mengingatkan kita umat Islam di Indonesia bahwa kita juga punya ulama-ulama yang tidak hanya dihargai dan dihormati di dalam negeri, di Indonesia, tapi juga karya mereka dibaca dan dijadikan rujukan, bahkan disyarahkan, dijelaskan, diuraikan, dibuatkan penjelasannya oleh para ulama-ulama, termasuk yang ada di Al-Haramaini Syarifain. Yang kedua, catatan saya adalah Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, acara seperti ini di mana kita membahas tentang para ulama yang telah berkarya di Indonesia, termasuk guru kita Maulana Syekh, adalah bagian dari pendidikan dan menyadarkan kita semua, termasuk generasi muda yang ada di Indonesia. Anak-anak muda Islam yang ada di Indonesia, mereka sadar, mereka mengerti bahwa Islam yang hadir di Indonesia ini bukan hanya, katakanlah bukan hanya Islam yang normatif saja, tetapi Islam yang kemudian ditumbuhkan dan dihidupkan dari generasi ke generasi oleh ulama-ulama. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita hari ini ketika mereka belajar Islam, mereka mengatakan, tidak perlulah kita bicara tentang sejarah para ulama, karya-karya mereka. Cukup kita belajar saja Al-Quran, hadis saja. Tidak. Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah Islam yang didakwahkan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi. Ala manhaji ahli sunnati wal jamaah. Mereka lah yang menjelaskan Al-Quran dan hadis sesuai dengan kondisi umat. Mereka lah yang datang membawa Islam tidak hanya mengajarkan Al-Quran hadis, tetapi juga mengajarkan kearifan di dalam memahami tuntunan agama. Anak-anak muda kita perlu tahu, perlu membaca. Tidak hanya Islam sebagai norma, tetapi juga sejarah datangnya Islam, berkembangnya Islam, dan perjuangan dari para ulama yang telah menanamkan tuntunan Islam dalam rentang dan kurun waktu yang panjang. Yang ketiga catatan saya, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seminar kita pada hari ini juga mengingatkan kita bahwa Islam itu datang ke Indonesia dengan satu corak yang sangat kuat. Corak naz'ah sufiyah. Naz'ah tasawufiyah. Jadi dengan corak pemahaman kaum sufi yang mengedepankan 3 hal. Tidak berbanyak-banyakan. Sekadar mengutip ayat Al-Quran saja. Tidak berbanyak-banyakan memamerkan hafalan hadisnya di depan umat. Tapi mereka mengedepankan 3 hal. Apa itu 3 hal? Pendekatan kaum tasawuf atau sufiin itu selalu berasaskan pada rahmah, dakwah, dan hidayah. Rahmah artinya mereka memandang apapun yang ada di depannya, termasuk semua makhluk Allah, terutama manusia, itu dengan pandangan kasih sayang. Maka itu tercermin dalam dakwah-dakwah dari para aulia, para ulama-ulama yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Tidak ada betapapun kerasnya, betapapun frontalnya situasi masyarakat yang ada pada waktu mereka datang berdakwah, kita tidak pernah mendengar ada konflik yang berdarah-darah.
Kenapa? Karena pandangan rahmah. Kasih sayang, menyayangi. Bukan melaknat, bukan mengumpat, bukan menghujat, tapi berusaha merangkul. Mengambil nilai-nilai yang terbaik. Kalau ada sesuatu, katakanlah tradisi yang sudah tumbuh berkembang, maka tradisi itu wadahnya tetap dipakai, isinya saja yang diganti. Semua medium-medium sosial kemasyarakatan, tradisi-tradisi itu, wadahnya kita lihat masih ada di mana-mana. Tapi isinya sudah berganti dengan isi yang baik. Nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Islam. Karena itu masyarakat Indonesia yang dulu sudah punya peradaban yang tinggi tidak merasa terpinggirkan dengan datangnya Islam. Wadah-wadah budaya yang mereka telah bawa sekian lama itu tetap dihargai. Walaupun isinya sudah diganti dengan isi yang baik. Yang kedua adalah dakwah. Bahwa semua aktivitas dari kaum Sufi, ketika dia membawa Islam, dia selalu mengedepankan perspektif dakwah. Mengajak kepada yang baik dengan cara-cara yang baik. Lalu yang ketiga adalah hidayah. Para ulama tasawuf selalu menjadikan nilai hidayah ini menjadi nilai yang utama. Hidayah dalam arti bahwa semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para ulama kita itu diarahkan untuk menuju kepada yang lebih baik. Kepada tuntunan-tuntunan yang mulia yang dibawa oleh Islam. Sekali lagi dengan tanpa tanpa memojokkan, tanpa merusak tatanan. Ketiga nilai ini dapat dibawa dengan baik. Alhamdulillah, hari ini kita mewarisi Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan kebersediaan dari para guru kita untuk bersyukur, bertasyakur bersama kita semua pada hari ini. Insyaallah kebersamaan yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.